Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan adik-adikku sekalian, perkenalkan, nama saya Winda Hamitiana. Di video pembelajaran ini, saya akan membahas materi tentang tata ruang. Apa itu tata ruang? Tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun baik secara nasional, regional maupun lokal. Jadi, tata ruang ini terdiri dari dua hal, yaitu struktur dan pola. Mari kita bahas sama-sama apa itu struktur dan pola ruang. Struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Nah, dari pengertian ini, kalian bisa menyimpulkan bahwa struktur ruang ini berkaitan dengan sistem pelayanan atau sistem jaringan sarana dan prasarana. Sebagai ilustrasi, mari kita lihat sama-sama contoh berikut. Di sini terdapat peta ilustrasi struktur ruang provinsi. Di situ terdapat sistem pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana. Sistem pusat pelayanan digambarkan dengan simbol berupa kotak, segitiga, dan lingkaran, di mana setiap simbol mewakili pusat kegiatan nasional wilayah maupun lokal. Kemudian, sistem jaringan prasarana ini bisa berupa jalan, kemudian rel kereta, pelabuhan, stasiun kereta api, dan terminal. Semua sistem pusat pelayanan jaringan prasarana ini tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan hal seperti ini dalam tata ruang merupakan bagian dari struktur ruang. Nah, sebagai contoh, di sini ada jalan tol dan hal ini merupakan contoh dari struktur ruang suatu wilayah. Berikutnya pola ruang. Pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Jadi, pola ruang ini lebih kepada peruntukan ruangnya, apakah itu untuk fungsi lindung atau untuk fungsi budidaya. Mari kita lihat contoh ilustrasinya berikut ini. Di sini terdapat peta ilustrasi pola ruang provinsi. Bisa kalian lihat di sini, wilayahnya berbeda dengan wilayah yang digambarkan pada struktur ruang yang tadi. Pada pola ruang yang digambarkan adalah pembagian wilayah berdasarkan kawasan-kawasan tertentu. Di sini, kawasan lindung dan kawasan budidaya. Untuk kawasan lindung, sebagai contoh, ada kawasan lindung, kawasan cagar budaya, dan kawasan suaka alam. Kemudian, untuk kawasan budidaya, ada kawasan pariwisata, kawasan pemukiman, kawasan pertambangan, dan kawasan-kawasan lainnya. Ini merupakan ilustrasi dari pola ruang. Jadi, sudah paham ya apa itu struktur ruang dan apa itu pola ruang. Nah, untuk pola ruang, sebagai contoh gambarnya, di sini ada taman-taman kota dan wilayah perkotaan. Di sini terlihat sekali pola ruangnya, di mana ada ruang terbuka, hijau, dan ada ruang untuk wilayah perkotaan atau perkantoran. Nah, apa saja faktor yang menentukan dari struktur dan pola ruang ini? Terdapat 4 faktor. Yang pertama adalah kesuburan tanah, yang kedua, banyaknya potensi sumber daya alam, yang ketiga, distribusi SDA yang sudah dieksploitasi, dan yang keempat, sentralisasi pemerintahan. Keempat hal ini mempengaruhi struktur dan pola ruang suatu wilayah. Nah, dalam tata ruang, terdapat rencana tata ruang yang dimana rencana tata ruang ini merupakan hasil perencanaan tata ruang, berupa rencana-rencana kebijaksanaan pemanfaatan ruang secara terpadu untuk berbagai kegiatan. Jadi,
Supaya ruang dari suatu itu bisa tertata rapi, maka diperlukan rencana. Nah, di Indonesia, rencana tata ruang ini ada 4 macam. Yang pertama, ada rencana tata ruang wilayah nasional yang skalanya dalam satu negara. Skalanya paling besar. Kemudian, rencana tata ruang wilayah provinsi yang skalanya lebih kecil lagi. Kemudian, rencana tata ruang wilayah kota kabupaten lebih kecil lagi. Dan yang terakhir adalah rencana tata ruang kawasan ini untuk kawasan tertentu seperti kawasan lindung, seperti kawasan cagar alam, dan kawasan lainnya. Oke, sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.